Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ansyatul Jannah, NIM T 2018-1055. Saya perwakilan dari kelompok 13 yang akan menjelaskan tentang model-model evaluasi. Nah, model-model evaluasi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah model evaluasi measurement. Yang kedua adalah model evaluasi congruence. Yang ketiga adalah model evaluasi elimination. Nah, model evaluasi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah model evaluasi measurement. Model evaluasi ini cenderung menekankan pada pengukuran perilaku siswa. Hasil evaluasi ini digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa. Nah, contohnya ketika ada seleksi PPDB atau siswa masuk atau siswa baru itu kan memerlukan evaluasi untuk masuk ke kelas A, B, C, dan D. Apalagi kelas unggulan. Jadi di sini diperlukan evaluasi. Nah, evaluasi yang digunakan adalah evaluasi measurement untuk seleksi siswa tersebut. Bisa juga untuk keperluan siswa yang mau diikutkan olimpiade dan lain-lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini bimbingan pendidikan. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk bimbingan pendidikan. Contohnya ketika kita sudah kelas 3, pasti kita ada bimbingan pendidikan untuk menunjang proses ujian nasional agar nilai kita bagus dan baik. Jadi di sini bisa menggunakan metode measurement. Menggunakan metode measurement dalam menentukan bimbingan pendidikan. Nah, selanjutnya adalah sebagai perbandingan antara dua metode yang sudah digunakan. Nah, di sini sebagai perbandingan atau mengukur metode mana yang dapat digunakan, metode mana yang lebih efektif untuk digunakan dalam suatu instansi atau sekolah. Jadi model evaluasi measurement ini juga dapat digunakan untuk memilih atau memperbandingkan antara dua metode, dan metode measurement ini lebih menitik beratkan pada aspek kognitif atau hasil belajar siswa yang dapat diukur dengan skor atau hasil tes. Jadi, metode measurement ini lebih menekankan pada atau menitik beratkan pada hasil belajar siswa dari aspek kognitif. Untuk pengukurannya itu dengan tes dan dilihat dari skor hasil tes tersebut. Oke, yang kedua adalah model evaluasi congruence. Nah, di sini evaluasi ini merupakan suatu pemeriksaan atau kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang sudah dicapai. Untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Jadi evaluasi ini digunakan untuk melihat sejauh mana hasil pendidikan atau hasil belajar yang sudah terjadi selama pembelajaran itu berlangsung. Jadi hasil evaluasi ini sangat diperlukan dalam rangka penyempurnaan program. Tanpa adanya evaluasi ini tidak ada, maka program yang sudah dirancang atau yang sudah diterapkan di pendidikan tersebut tidak akan dirubah kecuali ada evaluasi ini. Ketika ada evaluasi, maka ada pembenahan lagi dan lagi dalam sisi program dan bimbingan pendidikan dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar. Jadi ketika sudah program dirubah karena adanya evaluasi ini, maka bimbingan pendidikan pun akan dirubah juga sesuai dengan apa yang sudah kita ambil atau kita simpulkan dari hasil evaluasi tersebut. Apakah program pembelajaran tersebut efektif atau tidak, sesuai dengan tujuan pendidikan atau tidak, sesuai dengan apa yang kita ingin capai dalam proses pembelajaran atau tidak. Jadi kita melihat pencapaian pembelajaran tersebut. Setelah itu pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan, contohnya kepada orang tua siswa, ke siswa, ke guru-guru. Nah, di situ akan disosialisasikan bahwasanya program pembelajaran atau program pembelajaran pendidikan sekolah akan diganti karena sudah adanya evaluasi pembelajaran tersebut. Dengan evaluasi congruence ini, maka evaluasi ini program di pembelajaran siswa bisa dirubah sesuai dengan hasil evaluasi yang sudah diterapkan. Nah, objek evaluasi ini dititik beratkan pada hasil belajar pada aspek kognitif.
Jadi hasil evaluasi ini tidak hanya dititik-beratkan dalam aspek kognitif saja, dari aspek psikomotorik maupun sikap siswa. Jadi evaluasi ini dititik-beratkan pada hasil belajar siswa, sikap siswa di sekolah, apakah program ini mendukung dalam pembentukan sikap siswa, pada aspek psikomotorik siswa, terus pada hasil belajar siswa. Jadi ketika program yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu kurang, maka perlu adanya pembenahan atau pembaruan program. Oleh karena itu, ini fungsinya evaluasi. Di sini evaluasi dilakukan di akhir semester maupun di pertengahan semester. Jadi ketika hasil evaluasi sudah keluar atau sudah muncul, maka di situ bisa melakukan program baru untuk memperbaiki program yang sudah lama maupun program pembelajaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu agar mendapatkan hasil belajar yang sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah model evaluasi illumination. Ini merupakan studi mengenai pelaksanaan program yang sudah kita bahas di evaluasi congruence tadi. Jadi pengaruh faktor lingkungan ini berpengaruh atau tidak dalam program tersebut, kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Jadi program yang sudah ditetapkan oleh pendidikan tersebut atau sekolah tersebut itu berpengaruh pada faktor lingkungan, ada pengaruhnya atau tidak dalam faktor lingkungan. Terus kebaikan dan kelemahan program tersebut apa gitu, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Jika program tersebut membuat hasil belajar siswa menjadi turun atau menjadi naik, ketika program pembelajaran itu membuat hasil belajar siswa justru membuat turun, maka program ini dapat diganti atau diperbarui dengan program yang lebih baik lagi. Ketika program ini sudah bagus, dirasa bagus dan dapat membuat hasil belajar siswa menjadi lebih bagus lagi, maka bisa ditetapkan atau dikembangkan lagi. Dan evaluasi ini lebih didasarkan pada judgement atau pertimbangan yang dihasilkan atau hasilnya ini diperlukan untuk penyempurnaan program. Jadi pada pertimbangan ini, ketika program ini dirasa kurang efektif untuk pembelajaran, maka harus ada penyempurnaan program. Nah, ini fungsinya evaluasi illumination ini untuk penyempurnaan program selanjutnya dalam proses pembelajaran. Nah, objek evaluasi ini mencakup latar belakang dari program tersebut dan perkembangan program dari masa ke masa, dari semester 1, semester 2, seperti itu. Proses pelaksanaan juga. Dalam proses pelaksanaan ini dirasa efektif atau tidak, dan ini dapat ditangkap dengan siswa, dapat mudah ditangkap atau tidak. Dan dalam hasil belajar siswa. Dalam hasil belajar siswa ini dirasa sudah baik atau belum, apa kurang maksimal, apa sudah maksimal, itu juga perlu dipertimbangkan. Dan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa maupun guru. Jadi dalam program atau penentuan program ini, kita harus dalam evaluasi illumination ini harus mempertimbangkan antara hasil belajar, perkembangan program, pelaksanaan program, dan kesulitan-kesulitan yang dialami dari guru maupun siswa. Fungsi dari model evaluasi illumination ini untuk memperbaiki program atau penyempurnaan program tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.